Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Tika Fadila, NIM 201404033 dari kelas 3 Tadris Matematika B, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas sebagai pengganti ujian tengah semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 8 materi strategi pembelajaran matematika. Pada materi pertama yaitu hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. Pada materi kedua, pengertian strategi belajar mengajar dan komponen-komponen dalam menyusun strategi. Pada materi ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Pada materi keempat, teori psikologi kognitif. Pada materi kelima, kemampuan dasar mengajar. Pada materi keenam, pendekatan konstruktivisme. Pada materi ketujuh, pendekatan pemecahan masalah matematika. Pada materi ke-8, pendekatan open-ended. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. Sebelum menjelaskan hubungannya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. A. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Jadi, pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. B. Pengertian strategi. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. C. Pengertian metode. Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dapat juga disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Terdapat beberapa metode dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, dan metode pemberian tugas. D. Pengertian teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang
dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Pengertian taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Pengertian model. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Sebagai seorang guru, harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Karena itu, dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran, serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. Hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model bisa kita lihat di bawah sini sudah ada diagram Venn. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk dapat melaksanakan tugas guru secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian strategi belajar mengajar dan komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang A, pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antar guru dan anak didik. Interaksi yang bersifat edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Jadi, strategi belajar mengajar adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan, serta merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut metode mengajar. Guru harus menciptakan suatu strategi yang mungkin akan berhasil dalam proses pembelajaran. B. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. Terdapat beberapa komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik.
Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Yang keempat, metode. Metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Yang kelima, alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu, mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. 6. Sumber pelajaran. Sumber bahan belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi 3, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau disebut pula dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Di aliran psikologi tingkah laku ini terdapat berbagai macam teori dan saya akan menjelaskannya satu persatu. A. Teori Thorndike. Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan atau tingkah laku akibat kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Adapun terdapat beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan Thorndike yang mengakibatkan munculnya stimulus respon ini, yaitu yang pertama hukum akibat atau law of effect, yang kedua hukum latihan atau law of exercise, dan yang ketiga hukum kesiapan atau law of readiness. Pada hukum akibat, dapat disimpulkan bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan dari siswa dan cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Guru memberi senyuman wajar terhadap jawaban siswa akan semakin menguatkan konsep yang tertanam pada diri siswa. Katakan bagus, hebat, kau sangat teliti, dan lain-lain. Pada hukum latihan yaitu mengungkapkan bahwa stimulus dan respon memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi dan makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang siswa dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Adapun pada hukum kesiapan, hukum ini menerangkan bagaimana kesiapan seorang siswa dalam melakukan sesuatu kegiatan. Seorang siswa mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. B. Teori Skinner.
Burrhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar, di mana ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Teori Skinner menyatakan penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif, di mana penguatan positif ini yaitu penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Sedangkan penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. C. Teori Ausubel. Ausubel terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual, emosional siswa tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep dicari atau ditemukan oleh siswa. Sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru. Dengan demikian, siswa tinggal menghafalkannya. Selain itu, Ausubel juga membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, tetapi pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain, sehingga belajarnya itu lebih bisa mengerti. D. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika, ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Dalam pemecahan masalah, biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. Yang kedua, menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional. Yang ketiga, menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik. Yang keempat, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. Dan yang kelima, mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. E. Teori Pavlov. Teori Pavlov merupakan hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar bersyarat atau conditioning learning. Menurut aliran ini, tingkah laku manusia termasuk organisme pasif yang bisa dikendalikan. Tingkah laku manusia bisa dikendalikan dengan cara memberi ganjaran dan hukuman. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. F. Teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya baik, ia pun menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi model yang profesional. G. Aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Struktur kurikulum pada masa itu berisikan materi-materi pelajaran yang sulit-sulit, sehingga orang sedikit yang bersekolah.
karena tidak kuat untuk mengikutinya. Di samping faktor lain seperti keturunan, biaya, dan kesadaran akan pentingnya sekolah yang belum dimiliki. Baiklah, kita masuk ke materi keempat, yaitu teori psikologi kognitif. Teori psikologi kognitif ini juga dibagi beberapa macam teori. Pada yang pertama yaitu A. Teori Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, di mana proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam benak siswa. Adapun akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis atau menurut usia kalender, yaitu pada yang pertama tahap sensori motor dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Nah, yang kedua, tahap praoperasi, yaitu dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, yaitu dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun. Pada yang keempat, tahap operasi formal, yaitu dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. B. Teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diartikan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Brunner melalui teorinya itu mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Nampaklah bahwa Brunner sangat menyarankan keaktifan anak dalam proses belajar secara penuh. Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 tahap, yaitu pada tahap yang pertama, tahap enaktif. Dalam tahap ini secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Pada tahap yang kedua yaitu tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Pada tahap ketiga yaitu tahap simbolik. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. C. Teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Dan yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Dari ketiga hal di atas, dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. E. Teori Brownell. W. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori Brownell sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Cara ini ditetapkan setelah tertanamnya pengertian aritmatika atau berhitung yang diberikan di SD dulu lebih menitik beratkan hafalan dan mengasah otak. E. Teori Dienes. Zoltan P. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai pelajaran tentang struktur, klasifikasi tentang struktur, relasi-relasi dalam struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Ia meyakini bahwa setiap konsep atau prinsip dalam matematika akan dapat dipahami secara penuh konsep tersebut apabila disajikan dalam bentuk konkret dengan berbagai macam sajian. Dienes membagi 6 tahapan secara berurutan dalam menyajikan konsep matematika, yaitu sebagai berikut: A. Tahap bermain bebas, B. Tahap permainan, C. Tahap penelaahan kesamaan sifat, D. Tahap representasi, E. Tahap simbolisasi, F. Tahap formalisasi. F. Teori Van Heel.
Van Hiel adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hiel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Van Hiel menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu yang pertama tahap pengenalan atau visualisasi, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap pengurutan atau dedikasi informal, yang keempat tahap dedikasi, yang kelima tahap akurasi. Baiklah, kita masuk ke materi kelima, yaitu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi, di samping menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka merupakan kegiatan untuk mempersiapkan siswa sebelum pembelajaran dimulai, yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mental peserta didik agar siap dan fokus untuk menerima pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran dapat dilakukan di awal pelajaran, awal kegiatan, awal tanya jawab, bahkan dapat juga dilakukan saat memulai jalannya diskusi di kelas dan dapat juga dilakukan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Kegiatan-kegiatan dalam menutup pelajaran misalnya merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas, memberikan tindak lanjut, dan lain-lain. 2. Keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Misalnya definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan pelajaran yaitu yang pertama, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. 3. Keterampilan bertanya. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Keterampilan bertanya dibedakan atas A. Keterampilan bertanya dasar, B. Keterampilan bertanya lanjut. 4. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Yang keempat, variasi stimulus. 5. Keterampilan memberi penguatan. Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya serta dapat meningkatkan perhatian. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk A. Verbal, yaitu cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan respon kepada peserta didik berupa kata-kata atau kalimat pujian seperti bagus, cepat sekali, atau ucapan saya puas akan pekerjaanmu. Yang B. Non-verbal, yaitu cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan respon kepada peserta didik dalam bentuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat sebagai tanda penghargaan bahwa hasil pekerjaan dan jawaban yang disampaikan oleh peserta didik itu benar. Biasanya dilakukan oleh guru dalam bentuk senyuman, jempol, berpindah gerak, sebagai ekspresi umpan balik dari guru terhadap jawaban atau hasil pekerjaan peserta didik.
6. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 7. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif yang bertujuan untuk tercapainya diskusi tersebut secara efisien dan efektif. 8. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa cepat dan mudah memahami materi apa yang diajarkan atau yang disampaikan oleh guru ataupun dosen yang bersangkutan. 9. Keterampilan mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang telah ditentukan. Baiklah, pada materi ke-6 yaitu pendekatan konstruktivisme. Pada bagian A, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Para ahli konstruktivisme yang lain mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan pengetahuan secara hati-hati, melainkan hal mengorganisasi aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas. Para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham matematika dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linear. Setiap tahap dari pembelajaran melibatkan suatu proses penelitian terhadap makna dan penyampaian keterampilan hafalan dengan cara yang tidak ada jaminan bahwa siswa akan menggunakan keterampilan inteligensinya dalam setting matematika. Convey yang juga banyak bicara dalam konstruktivisme menawarkan suatu powerful construction dalam matematika. Dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, ia mengidentifikasikan 10 karakteristik dari powerful construction berpikir siswa. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa powerful construction ditandai oleh yang pertama, sebuah struktur dengan ukuran kekonsistenan internal, yang kedua, suatu keterpaduan antara bermacam-macam konsep, yang ketiga, suatu kekonvergenan di antara aneka bentuk dan konteks, yang keempat, kemampuan untuk merefleksi dan menjelaskan, yang kelima, sebuah kesinambungan sejarah, yang keempat, kepada bermacam-macam sistem simbol, yang ketujuh, suatu yang cocok dengan pendapat expert atau ahli, yang kedelapan, suatu yang potensial untuk bertindak sebagai alat untuk konstruksi lebih lanjut, yang kesembilan, sebagai petunjuk untuk tindakan berikutnya, yang kesepuluh, suatu kemampuan untuk menjustifikasi dan mempertahankan. B. Implementasi dalam pembelajaran matematika. Menurut Lovett and Clark, pada tahun 1948 dikutip dalam Mathematics Education 2, pada tahun 1996 juga menambahkan kualitas pembelajaran ditandai dengan beberapa luas dalam lingkungan belajar, yaitu yang pertama, mulai dari mana siswa ini berada, yang kedua, mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda dan cara, yang ketiga, melibatkan siswa secara fisik dalam proses belajar, yang keempat, meminta siswa untuk memvisualkan yang imajiner. Dengan demikian, ada suatu perbedaan yang sangat berani antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan tradisional. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika. C. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut
Webb pada tahun 1992, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang yang pertama siswa belajar, yang kedua pengembangan materi, yang ketiga program. D. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Menurut Brady, tahun 1985 menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model posisi, yang kedua, model behavioristik, yang ketiga, model kognitif, yang keempat, model instruksional, dan model yang kelima, model transaksional. Apabila kelima model-model di atas diletakkan pada garis adnum dan pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik-titik ekstrim ujungnya. Baiklah, kita masuk ke materi ketujuh, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulisan buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Adapun cara mengerjakan pemecahan masalah, berdasarkan hasil penelitian, program pemecahan masalah harus dikembangkan untuk situasi yang lebih bersifat alamiah serta pendekatan yang cenderung informal. Untuk tema permasalahannya, sebaiknya diambil dari kejadian sehari-hari yang lebih dekat dengan kehidupan anak, atau yang diperkirakan dapat menarik perhatian anak. Untuk dapat pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 1. Waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah. Kedua, perencanaan. Ketiga, sumber yang diperlukan. Keempat, peran teknologi. Yang kelima, manajemen kelas. Strategi pemecahan masalah. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu: yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 4 tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah adalah melalui penyediaan pengalaman pemecahan masalah yang memerlukan strategi berbeda-beda dari suatu masalah ke masalah lainnya. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back. Hal-hal penting yang bisa dikembangkan dalam langkah terakhir dari strategi Polya dalam pemecahan masalah tersebut adalah: yang pertama, mencari kemungkinan adanya generalisasi. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh. Yang ketiga, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Yang keempat, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain. Yang kelima, menelaah kembali proses penyelesaian yang telah dibuat. Baiklah, kita masuk ke materi ke-8, yaitu pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Adapun menurut Erman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Adapun tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda 2000 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Mengkonstruksi problem. Menurut Suherman DKK 2003 129-130, mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik
untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam tidaklah mudah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Tuliskan respon siswa yang diharapkan. B. Tujuan dari problem itu harus jelas. C. Sajikan problem semenarik mungkin. D. Lengkapi prinsip solving problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. E. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Langkah-langkah pendekatan open-ended. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh guru dalam pembelajaran dalam pendekatan open-ended adalah 1. Menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola untuk mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Yang keempat, meminta siswa untuk menyajikan temuannya. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahan pendekatan open-ended ialah yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi.